Selamat siang, Dok. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Selamat siang Ibu. Siang, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah, saya dokter yang bertugas hari ini. Di sini kita akan melakukan anamnesis, tapi terlebih dahulu saya harus mendata identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Ida. Umur Ibu? 40 tahun, Dok. Alamat Ibu di mana? Kampung Ambon. Keluhan apa Ibu rasakan? Nyeri di dada, Dok. Nyeri dada. Nyeri dadanya ini dia timbul tenggelam atau seperti apa, Bu? Kadang nyeri, kadang hilang. Oke, kemudian ini sifat nyerinya dia terus menerus kah atau ada jeda? Terus menerus, Dok. Oke, baik. Apakah ada gejala lain seperti mungkin keringat dingin atau? Ada, Dok. Sering keringat dingin, sering mual juga. Oke, keringat dingin atau mual. Baik, Ibu. Sebelumnya sudah pernah mengalami hal yang sama atau memiliki riwayat penyakit? Hipertensi, Dok. Tensi saya sering tinggi. Oke, memiliki riwayat penyakit hipertensi ya, Bu ya. Apakah keluarga pernah menderita hal yang sama? Tidak, Dok. Oke, baik, jika tidak pernah, kemungkinan besar Ibu menderita penyakit jantung koroner, di mana penyakit ini gejalanya sama seperti yang tadi Ibu sebutkan, dan faktor penyebabnya juga disebabkan karena adanya hipertensi. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Bu. Selamat siang Ibu, saya Dr. Indah, saya dokter yang bertugas hari ini. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang diderita Ibu, tetapi terlebih dahulu saya harus mengidentifikasi nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Umur Ibu? Kemudian alamatnya di mana? Bekerja di mana, Bu? Oke, baik. Di sini saya akan Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit PJK yang diderita Ibu. PJK ini adalah penyakit jantung koroner, di mana ini penyakit merusak arteri. Saat arteri sudah rusak, kemudian plak dapat menempel pada arteri dan terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga menghambatnya aliran darah yang mengangkut banyak oksigen untuk ke jantung. Oke, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit PJK atau penyakit yang diderita Ibu. Nah, penyakit PJK ini adalah penyakit jantung koroner, di mana penyakit ini dia dapat merusak arteri. Jadi saat arteri sudah rusak, plak dapat mudah menempel pada arteri. Nah, di sini bakal terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah dapat menghambat aliran darah yang mengangkut banyak oksigen menuju jantung. Nah, selain itu lalu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan PJK. Nah, faktor ini terbagi atas dua, faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor yang pertama tuh yang tidak dapat diubah itu faktor usia. Nah, biasa terjadi pada usia lanjut. Kemudian faktor jenis kelamin, ini rentan terhadap laki-laki. Kemudian terakhir adalah faktor gen atau keturunan. Nah, selanjutnya itu faktor yang dapat diubah. Nah, faktor yang dapat diubah ini juga ada kebiasaan merokok, kemudian ada riwayat penyakit seperti Ibu tadi ada hipertensi, kemudian yang terakhir itu ada trauma atau stres. Kemudian ada komplikasi yang dapat disebabkan oleh PJK. Komplikasinya itu yaitu gagal jantung, kemudian serangan jantung, lalu ada gangguan ritme jantung, dan yang terakhir itu ada nyeri dada. Nah, kemudian di sini ada penata laksanaan PJK atau penyakit jantung koroner. Penata laksanaannya itu ada 3. Yang pertama itu farmakologis, kemudian penyusun diet, dan yang terakhir itu pola hidup sehat. Yang pertama itu farmakologis itu pengobatan pada pasien yang menderita penyakit diabetes, kemudian hipertensi juga. Dan yang kedua itu adalah penyusun diet. Nah, di sini menyusun diet itu yang dimaksud adalah ketika pasien yang hipertensi dianjurkan untuk diet rendah garam. Kemudian pada pasien yang obesitas itu dianjurkan untuk diet kalori. Dan yang terakhir itu adalah menjaga pola hidup sehat. Nah, di sini apabila pasien memiliki kebiasaan merokok itu harus dihentikan. Kemudian rajin olahraga, lalu melakukan kegiatan yang mengurangi stres.
Terima kasih banyak, Dok. Banyak Bu, sama-sama. Konkor 5 mg jumlah 15, 1 kali sehari setengah tablet pada pagi hari. Kemudian Sedokart 5 mg jumlah 9, 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian Amlodipine 5 mg jumlah 30, 1 hari sekali 1 tablet. Prok Nyonya Hamidah, umur 40 tahun, alamat Kampung Ambon.